hari ini Setiono ni daripada GG apa ya, Pak Nanang? GG Malang. Ya. The stage is yours. Alright, thank you, Dr. B, thank you, Cikgu Jebat, thank you Pak Nanang. Okay, nak kata apa? Selamat petang, good evening, okay, tak kisahlah apa pun. Okay, hari ni saya akan berkongsi tentang portal delima. Kejap nak share screen. Dia macam lama dah tak guna Google Meet. Alright. Okay, boleh tak? Nampak tak screen? Okay. Okay, rasa macam line tak berapa okey. Okay, ikutlah boleh jawab survey dulu kan. Kalau nak jawab survey tu boleh tekan emoji tu dekat Google Meet kan. Pernah buka tak ataupun pernah guna tak portal delima tu? Untuk cikgu-cikgu kat Malaysia, tak pasti dekat Indonesia ada tak Pak Nanang? Tak ada kan? Pernah. Okay, next. Siapa je? Akaun apa yang nak guna untuk login portal delima? Semua orang tahu, confirm semua orang tahu. Kalau cikgu G, apa-apa-apa. Kalau murid M, nombor-nombor tu lah. Okay. Siapa je yang boleh masuk? Cepat jawab. A, B, C, D, E. Siapa boleh? Kenapa? A and B. Garang sangat takut. Cikgu kan dia kena tanya macam tu. Siapa boleh masuk? B, C kaunselor, D murid. Siapa je boleh masuk? Jawapannya semua boleh masuk. A boleh masuk, B boleh masuk, C boleh masuk, D boleh masuk. Okay. Saja je yang buat macam tu. Okay, macam mana nak masuk kat portal delima? So, mula-mula pergi dekat ni lah dia punya alamat ni. Okay. Nanti yang tunjuk hands on Okay, lepas tu install delima. Install ni dekat kita punya PC dan kita punya Android. Kalau iOS kita boleh tanya Dr. B. Boleh pas-pas macam tu Kejap lagi yang tunjuk macam mana Okay, contohlah kita pergi terus lah. Okay, macam mana nak pergi dekat portal delima kan. So type je delima ataupun delima 2.0. Okay, pilih yang ni lah. Delima. Okay, contoh Ain cakap tadi nak install kan. Sekarang ni install benda ni kita buka melalui Google search kan. Okay, cara nak install tu dah masuk sini. Pergi dekat save and share. Lepas tu kita install delima. Install. Okay. Lepas tu dia adalah dekat kita punya PC. Dia ada dekat ni. Taskbar kat sini. Lepas ni nak masuk buka kat sini je lah. Tak payah dekat Google search tu. Dr. B. Kalau guna ni pun tak payah buka akaun type banyak-banyak kali lah. Maksudnya kan. Oh, okay. Tak tahu. Baru tahu. Okay. Okay, macam ni dah buka macam ni. Okay, inilah paparan dia. Surface dia. Okay, lepas tu cakap apa tadi Okay, ni paparan dia. Okay, ni paparan dia. Apa benda sebenarnya yang dia letak ni, okay. Yang ni profile kita sebenarnya. Okay, kalau kita letak gambar, adalah gambar kita. Tu memang gambar yang cute tu kan. Okay, kita ada Google search. Dekat portal tu sendiri ada dah Google search. Tak payah dah buka delima nanti nak pergi balik new tab Google. Tak payah, kat sini pun boleh. Lepas tu kita ada pautan KPM. Semua ni IDME, APDM, PAJSK, semua ada kat situ. Okay, lepas tu ini adalah pengumuman daripada KPM. Semua pengumuman yang latest lah ada dekat sini. Okay, ini adalah Google Classroom kita. Bahagian sini belah kanan ni adalah Google Classroom. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya dekat helpdesk tu. Okay, dekat ruang tengah ni adalah menu utama dia. Okay, lepas tu bawah profil kita tu adalah pembangunan profesionalisme. Berbelik lidah.
Okay, ada kat sini. Okay, so kita pergi balik. Dekat tu tadi, kita dah install tadi kan. Okay, ini kita punya profile. Okay, sekolah mana, nama kita. Okay, apakah yang anda ingin lakukan hari ni? Masuk ingin peribadikan pembelajaran digital tu portal ni lah. Portal Delima ni semua digital untuk cikgu dan murid ada dekat sini. Okay, lepas tu contoh sekarang ni I guna bahasa Melayu. Kita nak tukar pada bahasa Inggeris. Boleh? Okay, kalau kita nak tukar pada Jawi pun boleh. Okay, tapi taklah semua benda tu Jawi kan. Okay, contoh hari ni emosi kita macam mana? Okay, sekarang ni teruja, gementar semua ada. Okay, tukar kuning. Saja. Okay, lepas tu kita tak nak yang terang macam ni, background dia putih. Ini adalah mode siang. Kalau kita nak guna mode malam, kita tekan je dekat gambar bintang dengan matahari tu. Okay. Okay, kita pergi pada sini. I pergi macam ni, kanan, kiri ke kanan, lepas tu ke bawah. Okay, pautan ke servis KPM. Apa yang ada? E-operasi. Tak payahlah nak buka e-operasi. Kita masuk melalui portal Delima. Semua ada kat sini. APDM, Hermes, EJ Tukar semua ada. PHJSK. Kalau kita nak log out kat sini lah. Okay, yang latest IDMe pun ada kat sini. Okay, ni yang lama kot. Alright. Lepas tu ini pengumuman daripada KPM. Okay, contoh kita nak buka sekolah, ada program transisi, semua benda ni. Okay, impak penggunaan Google Workspace. Ni baru lah ni. Okay, lepas tu aplikasi Pandai dimasukkan dalam Delima under Microsoft. Ni pengumuman-pengumuman yang terkini lah daripada KPM. Okay, ni Google Classroom yang kita buat. Kita tak payah nak pergi Google dekat Drive ke, dekat Waffle ke semua benda tu. Bila kita dah masuk dekat portal Delima ni, kita boleh direct pergi kepada kelas Google Classroom yang kita dah buat tu. Kat sini. Nak masuk kat sini pun boleh, kat tengah ni. Masuk kat sini boleh, dekat sebelah kanan ni pun boleh. Kalau beza dia, kat sini masuk dekat kita punya yang besar tu, yang utama tu. Kalau yang sebelah sini pula, terus pergi kepada kita punya kelas lah, spesifikasi kelas apa kita nak masuk. Contoh kita terus pergi dekat kelas kita lah. Kita buka tadi kelas apa, 3IJ contoh kan, macam gitu. Okay, lepas tu sekejap. Okay, ni adalah kelas. Okay, kita pergi balik dekat bawah gambar Ain tu. Tengok pada pembangunan profesional saya. Okay, kat sini sebenarnya ada banyak CJ-CJ yang ditawarkan untuk cikgu lah. Contoh kita pergi dekat ni. Program pensijilan Delima. Okay, kita ada MIE ataupun MIEE. Yang mana yang ni kalau nak ambil pensijilan Microsoft boleh buka kat sini lah. Okay, lepas tu kalau nak ambil GCE level 1 dengan level 2, klik dekat sini. Dia akan tunjuk one by one. Kalau nak ambil Apple Teacher punya CJ pun. Ada gambar? Enggak ada gambar tu. Benar cikgu. Gambarnya dah ada. Kejap. Mungkin dia buat ni tak tukar tab. Okay. Sekejap. Try masuk sini. Je. Ya. Okay, dah boleh. Okey. Okay. Mantap. Okay, kalau yang macam sebelah kiri cerita sebelah kiri program pensijilan Delima ni yang cakap tadi, kita ada semua kat sini. MIEE ada, MIE ada, GCE level 1, level 2 pun ada kat sini, Apple Teacher pun ada kat sini. Benda ni tak ada tarikh luput. Bukan tak ada tarikh luput, kalau macam GCE tu vouchernya belum buka lagi lah untuk tahun ni. Yang lain tu ada, on je. Okay, lepas tu program guru KPM, kalau cikgu-cikgu nak ada apa-apa pembangunan guru baru ke, info latest ke, ada dekat sini lah. Okay, lepas tu kita ada perkongsian ilmu, ruang ilmu ni untuk cikgu, pembelajaran hybrid ni untuk murid, bank sumber ni, sumber rujukan, macam-macam lah ada dalam tu. Okay, contoh kita pergi dekat ruang ilmu pergi kat sini. Kita macam, tengok tak kat sini, banyak perkongsian cikgu share. Bahasa Arab ada dekat sini, amalan apa, sains ada dekat sini. Cik konon nak tanya, Ain ada buat sharing ke kat sini? So type jap nama Ain. Type kat sini pun boleh dekat ni. Nak cari semua tu ramai. Dia ada beribu-ribu tau bahan.
type je nama kita ataupun subjek tu terus keluar. Ni contohlah yang buat kan, sharing kat sini. Okay, ruang perkongsian ilmu, ruang ilmu kat sini sebenarnya. Jadi nak pergi dekat YouTube boleh, nak pergi dekat TikTok boleh, tapi kita ada portal delima dekat ruang kongsi ilmu ni, kita boleh juga rujuk dekat sini sebenarnya. Okay, habis bahagian tu, sebelah kiri kita pergi dekat menu utama. Yang tengah ni yang paling orang kata kenapa nak peribadikan pembelajaran digital melalui portal ni. Okay, tengok menu utama. Yang ni semua button-button ni sebenarnya kalau kita klik dia akan pergi ke next slide. Okay, contoh I tekan sini, buku teks digital. Dia akan pergi pada tab barulah. Yang ni. Tapi kalau macam I pergi dekat ni kan, Google. Dia pergi kat sini, kat bawah ni, dia terus pergi. Ataupun kita nak balik ke menu utama, kita tekan je dekat button yang ujung sekali tu. Okay, dia akan balik pada menu utama. Kat bawah ni pun dia akan pergi one by one lah. AI tools, bahan interaktif, sampailah habis tu. Okay, ni tengok AI tools, apa ada dalam tu? Kejap lagi yang share. Okay, buku teks digital, apa yang ada sekarang ni memang digalakkan, dia ada keluar kan cikgu untuk menggunakan buku teks digital. Berat, isu beg berat, kita nak cover dengan isu beg berat, ada buku teks digital. Okay, bahan interaktif ada aktiviti guru, pusat sumber, sumber rujukan, arkib, okay, kita ada Google Apps, kita ada Microsoft Apps, atau kita ada other apps. Okay, banyak kan? Portal JPN, tak ada peraduan dan pertandingan guru, tak payah cari lain, kita tengok je apa yang iklan dalam ni. Okay, itu yang update lah, yang terkini lah. Okay, lepas tu kita ada, apa kat sini? Yang ni apa? Okay, yang ni ada maklum balas pengguna. Okay, lepas tu yang ni ada yang salam ni adalah rakan delima. Kita tengok siapa rakan delima tu. Okay, kan murid. Lepas tu kita ada sistem simulation lah. Okay. Ain pergi kepada button yang kedua kat bawah ni. Nak tekan kat bawah boleh, nak tekan dekat sini pun boleh. Sama. Okay. Sekarang kita bercerita tentang AI. Okay. Delima sediakan tak sebenarnya AI tools untuk cikgu? Okay, memang disediakan. Kita ada contoh Gemini AI, memang kita tahu daripada Google. Sebelum ni adalah Google Bard. Lepas tu upgrade jadi Gemini AI. Okay, lepas tu ChatGPT. Lepas tu kita ada Perplexity. Kita ada Microsoft Copilot, kegemaran Dr. B. Lepas tu kita ada Cloud. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini adalah AI untuk search, buat carian. Contoh cikgu nak cari, sediakan aktiviti yang bersesuaian untuk minggu pertama. Melibatkan subjek apa-apa. Cikgu boleh buat search kat sini. Guna 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okay, yang ni lah. Okay, kalau macam kita ada Conquer ni best juga. Conquer ni untuk cikgu buat soalan. Kalau nak cerita pasal AI, next time kita ada Steph, mungkin Steph boleh cerita pasal AI lah. Okay, yang ni pasal, ataupun kita ada sesi lain cerita pasal AI. Okay, lepas tu yang ni Conquer ni pun best juga. Yang ni untuk cikgu buat soalan. Cikgu nak buat soalan macam mana? Multiple question tu, MCQ punya soalan. Lepas tu ada isi tempat kosong. Lepas tu ada jawapan short answer. Boleh guna yang ni lah. Okay, lepas tu Bing Image dengan Pixlr. Yang ni dua ni adalah image creator. Bersaing sengit lah antara dua ni. Bing dengan Pixlr. Tapi ramai guna Bing. Okay, kalau yang ni pula untuk jana perkataan. Try lah buka macam mana the text project. Jana words tu. Okay. 1, 2, 3, 4 yang ujung sebelah kanan ni ISTE. Sekarang ni memang ada message daripada siapa suruh sambung ni. Kita punya ni ambil license dia kalau tak salah. Okay, lepas tu ada Khan Academy. Kita ada Microsoft Learn dengan AI 101. Okay, ni semua ni, ini adalah berkaitan dengan nota AI. Ni semua ni adalah pasal nota AI. Nak belajar pasal AI ni, kita boleh rujuk pada 1, 2, 3, 4 ni lah. Okay, ni sedikit AI tools. Yang saya tak sikit dah, banyak yang delima letak bagi untuk cikgu dan untuk murid. So tinggal nak explore je lagi.
Okay, guna je akaun yang dah diberi oleh KPM. Okay, next, bahan interaktif. Kita ada Google Interland dekat sini sebenarnya. Tak payah nak cari jauh-jauh, tak payah nak Google search apa. Dalam portal ni kita dah ada Google Interland. Google Interland ni ceritanya pasal Be Internet Awesome. Macam mana nak menggunakan internet dengan cara yang selamat lah. Dia ada guide dekat situ untuk murid ni main sebenarnya. Dia pembelajaran, belajar sambil bermain. Fun learning. Kat sini lah Google Interland. Okay, lepas tu memang budak suka ada Minecraft Education Edition limited lah untuk 10 account, tak silap main. Okay, lepas tu aplikasi bahan interaktif ni boleh buka lagi macam-macam dalam ni ada. Okay, kita kena tinggal bagi budak explore je, boleh perkasakan lagi, suruh budak masuk, cikgu masuk. Okay, okay, ini pula aktiviti untuk cikgu. Kita ada Apple Teacher Resources, siapa pengguna MacBook ataupun iPad boleh masuk kat sini tengok apa yang ada. Okay, komuniti guru, mantap BM, pembangunan guru baru, program transformasi sekolah, semua modul dia ada dalam tu. Okay, UNICEF, okay, yang ni Media Education for All. Setiap hari Rabu dia ada quiz dibuat daripada pukul 5 petang sampai pukul 6. Quiz pasal Media Education for All. Yang ni best juga. Okay, dia sebenarnya rakan dia 5 sebenarnya. Okay, lepas tu kita ada FEN, Guru Celik Kewangan. Masuklah cikgu belajar tentang kewangan. Banyak sangat input yang best kat situ. Macam mana nak handle kewangan kita, kewangan sekolah, kewangan panitia. Boleh rujuk pada Guru Celik Kewangan. Okay, lepas tu kita ada Welcome Kit MPC Microsoft Reading Progress. Ini under Microsoft, dia ala-ala read along macam Google punya. Tapi dia punya ni lah Reading Progress. Okay, yang ni kompetensi guru bidang STEM. Kalau cikgu nak tahu lebih pasal STEM boleh buka kat sini lah. Contoh I buka. Okay. Semua nota di dalam ni. Kompetensi STEM. Kerangka STEM, bidang STEM, SDG STEM, semua ada dalam ni. Tinggal buka, baca. Contoh-contoh video pun ada dalam ni. So kita tak payah cari lain. Apa sebenarnya STEM tu semuanya ada dekat sini. Kat portal kita. Portal yang dibina untuk cikgu kan. Yang ni UMWE puisi, yang pun tak pasti apa. Okay, next. Kita pergi kepada sumber rujukan PDP. Ada DSKP, ada daripada BPK, IAB, semualah. Mana-mana rujukan yang perlu untuk cikgu, okay, untuk murid. Okay, ni FEN ni tadi bahagian kewangan kan. Okay, next. Okay, dalam ni dah ada Google Apps. Kalau kita buka melalui yang ni, ada 5 ni sebenarnya, buka je terus pergi dekat guna akaun kita lah. Contoh, depa pula nak buka. Tak guna akaun kita kan. Semua nampak dalam tu. Okay, tekan drive, terus masuk drive kita. Kan, tak payahlah nak login, masuk kita punya account type satu-satu. Okay, dia terus pergi kat sini. Okay, contoh apa lagi? Pergi dekat apa? Google Slide. Boleh lah. Dekat Google Chat, Google Site, semua ada. So, apa lagi yang kita nak? Semua benda ni dah cukup. Sangat cukup untuk cikgu kan. Okay. Google Education Portal. Kita ada Jamboard. Kita ada Interland. Lagi sekali, 2 tempat dah yang jumpa Interland. Dekat bahan interaktif satu, dekat Google Apps satu. Okay. Lepas tu habis bahagian Google, ada juga Microsoft. Okay. Kita kalau nak dapatkan ID D5 kita yang online, boleh ambil kat sini lah. Okay, lepas tu kalau nak reset ke apa ke, welcome kit semua ada kat sini. Yang ni Office 365. Ramai cikgu nak kan. Tapi ni bukan install tau, yang ni online. Okay, yang terbaru tadi ada pengumuman daripada KPM. Pandai app dimasukkan dalam Microsoft Apps ni. Ni lah dia. Nanti cikgu boleh buka apa yang ada dalam tu kan. Okay, ni Words. Ini yang basic-basic semua ada. Tapi online lah. OneNote, Dr. B punya favourite juga. Okay. Lepas tu kita ada Make Code. Kalau nak buat coding, memang guna ni lah Microsoft Make Code. Okay, lepas tu kita ada Minecraft lagi. Okay, Hour of Code. Buka di sini. Nanti bulan berapa ada, nanti bulan 4 saya start ada. Ni lah lagi semua-semua benda yang ada dalam portal D5. Dah cover Google, Microsoft, apa lagi ada? Other apps. Okay. Kita ada Kahoot. Okay, kita ada Canva.
Di sinilah yang kena Canva sebenarnya. Daripada portal D5 ni sekarang agak susah nak dapat Canva for Education, dah limited. Zaman PDPR dulu memang dapatlah Canva for Education exactly, tak ada beza sikit pun dengan Canva Pro. Okay, yang ni Pixlr kita dah jumpa hari tu dekat Google Meetup tu, kita jumpa dengan siapa punya Pixlr ni, orang tu. Okay, dia dah promote kan, gunalah Pixlr. Ni ala-ala Canva juga dan ala-ala AI. Betul lah, Adobe Illustrator dengan PS. Boleh lah, siapa yang suka boleh guna yang ni, Pixlr ni. Macam yang suka Canva. Okay, kalau nak pergi Petro Science kan, contoh nak pergi bawa budak pergi Petro Science, tak perlu pergi naik bas, beli tiket semua tu. Hanya orang kata apa, explore melalui alam maya saja. Pergi really kan boleh masuk. Inilah Petro Science yang dekat tiket dia semua. Yelah, nanti boleh bagi tahu kat budak macam mana masuk kan. Best kan benda tu. Contoh. Okay. Next. Yang ni Pixlr. Okay, yang ni Schoolity. Glamour juga. Di mana kita nak buat analisis pasal kita punya Google Classroom. Gunalah Schoolity. Cantik je, automatic. Pak, keluar terus data. Okay, lepas tu Quizzes. Pun ada AI sekarang ni. Ramai cikgu dah ada CJ Quizzes. Mohonlah cikgu. Lepas tu kita ada Tinkercad. Yang ni pun best juga untuk 3D printing. Lepas tu kita ada Wolfram Alpha, yang tak pernah guna. Okay, lepas tu kita ada Add Puzzle. Best juga. Kita ada Padlet, kita ada Canvas. Okay, banyak sangat apps yang ada dalam ni yang orang kata bukan benda yang biasa-biasa. KPM bagi benda yang best. Boleh guna untuk murid. Okay, next. Kita ada RBTX Challenge. Pertandingan lah, ni ada pertandingan. Pertandingan under Petro Science. Yang latest tak masukkan lagi lah tu. Okay, biasanya cikgu PDG lah ada masuk kat sini, program Duta Guru. Okay, siapa rakan D5? Ramai sangat rakan D5, termasuklah Google. Contohnya pergi dekat Google RD, rakan D5. RD tu adalah rakan D5 Google. Kat sini sebenarnya ada apa? Dia ada read along kat sini. Okay, kali ketiga jumpa Interland kat sini. Okay, read along kat sini lah. Kalau orang tanya, tak ada pun read along dalam portal D5. Ada sebenarnya. Okay, kat sinilah read along. Okay, jadi kita boleh minta budak kita, murid kita buka read along melalui portal D5. 2 dalam 1. Perkasihkan penggunaan D5, terus dapat read along juga. Okay, ni semua ni MDEC pun ada kat sini. Siapa? Pemimpin GSL pun ada kat sini. Yang latest kan kalau kita buka, Pemimpin GSL ada launch Ladakh Plus. Boleh install. Kalau nak untuk Android, scan kat sini. Kalau dekat Apple, scan kat sini. Masuklah. Yang Pemimpin GSL ni juga adalah penganjur untuk Malaysia Teacher Prize. Okay, yang ni lah. Petronas ada, Shell ada, Maxis pun ada. Maxis ni best juga. Sebab dia bagi tuition free kepada murid-murid kita. Untuk form sekolah menengah boleh guna yang ni. Yang ni happily under Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? FWD. Yang ni adalah untuk program Fund for Life. Masuklah. Sebab dia dapat CJ kebangsaan. Buka website tu, ada macam-macam program. Okay, under FWD Takaful dengan Arus Academy. Best kat sini. Dia macam tak glamour lagi di kalangan cikgu, tapi once kita dah masuk, banyak kita belajar, banyak pendedahan untuk murid. Memang best. Okay, itu rakan D5. Lepas tu kandungan murid ni lah, kita ada pemerkasaan digital. Okay, benda yang ada dekat sini sebenarnya. Apa yang ada dekat program pemerkasaan pendidikan digital? Okay, tengok Ini kita tak payah pergi jauh. Kadang-kadang kita scroll FB apa pertandingan inovasi ke apa untuk murid kan. Kita pergi je dekat sini, dia memang ada pertandingan untuk murid. Contoh kita klik pertandingan.
Okay, tengok. Akan datang. Dah ada dah. Ada dah pertandingan yang akan datang tu. Imagine Cup. Semua benda ni I rasa confirm masuk PAJSK. Kan? Sebab dia ada dalam portal, dia memang dah dapat kelulusan. So, tak ada masalah. Join lah cikgu. Yang tahun lepas yang terlepas yang kat mana banyak sangat info dekat portal, sebenarnya portal Delima ni lah. Okay, lepas tu STEM simulation. Semua nak belajar pasal STEM ada dekat sini. Ya, mungkin dia ada mengalami masalah connection ni. Penendang suara dia pun tak Ya, betul. Ada Okey, sebenarnya apa yang tu kita tunggu sebentar Cikgu Ain masuk semula. Suara tak dengar Cikgu Ain ni. Saya untuk bantu dekat sini. Sebenarnya ada paparan delima lah. Tapi sepatutnya Cikgu Jebat yang cakap ni betul kepada Cikgu. Ni bukan ibu bapa kan ni. Tapi kalau ibu bapa dapat masuk macam ni bagus. Tapi untuk macam trainer macam kami ada akaun CM kami sendiri. Hampir serupa. Yang membolehkan kami buat training kepada guru, pada anak-anak murid ni, dan pada para ibu bapa sebenarnya kalau mereka nak masuk boleh, tapi dia kena gunakan anak dia punya nama akaun lah. Dia bantu. Jadi sebenarnya untuk pelajar-pelajar ni dia lebih sesuai untuk masuk Google Classroom tu, kan, untuk mereka buat dia punya sign sebagainya. Sementara kita tengok Cikgu Ain ni memang betul seperti mana yang Cikgu Ain cakap tadi, Dr. Basha. Macam tadi kami pun dah lakukan transisi tahun 1 kepada ibu bapa. Memang kita kena bagi tahu dengan ibu bapa yang betapa pentingnya delima ni. So kita kena bagi tahu dia, kena bagi dia rasa bahawa delima tu wujud tu dah. Sebab sekarang ni apapun yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, memang dia akan bawa kita fokus kepada delima. So dia akan buat centralize lah. So maknanya sebenarnya nilai tambah untuk cikgu-cikgu ni, dia Facebook atau tempat-tempat yang lain tu hanya sebagai membantu saja untuk diorang dapatkan informasi. Tapi informasi utama tu memang mesti kena buka delima. Kena delima sebab apa? Dia ada pertandingan di situ, dia ada badge macam yang Coursera tu kan. Tapi untuk pelajar dan memang ongoing lah. Saya rasa kerajaan Indonesia juga sedang melaksanakan seperti itu. Dan memang kita memang nampaklah kalau dengan adanya yang macam Cikgu Ain bagi tahu tadi itu, kebanyakannya guru-guru bukan dia tidak masuk, tetapi dia lupa. Dan dia tidak jadi budaya. Bila dia tidak jadi budaya, kadang-kadang kita akan pergi cari Google yang memang banyak sangat informasi dan dia tidak berfokus. Dan mungkin tujuannya delima ni adalah untuk supaya kami, cikgu, ibu bapa tu dan juga murid-murid dia fokus. Dia akan buka di situ dan di dalam tu kami juga ada buku teks digital. Kan selalunya memang kita akan bermasalah dengan buku teks untuk murid-murid. Bila buka je sekolah tidak ada buku teks dan kita ada masalah lah sekarang macam itu. Dan memang kalau seperti mana Cikgu Ain cakap tadi itu, dia akan ke depan itu memang kita akan bagi peluang untuk sekolah membawa tablet masing-masing lah. Dan dia sekarang dalam rangka untuk percubaan untuk satu negeri, iaitu Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sekarang memang dia benarkan dan dia orang rintis lah untuk melihat semua sekolah untuk bawa tablet, untuk bawa handphone ke sekolah. Dengan tengok kejayaannya macam mana, nanti dia akan terus spread kepada negeri-negeri lain di Malaysia lah. Jadi senang sikit lah. Tu Cikgu Ain, Dr. Basha, mungkin Cikgu Ain dalam talian. Oh ya, sudah masuk itu. Ya, terima kasih Cikgu Ain telah berjaya masuk semula. Mungkin dia terputus ke kawasan itu, mungkin ada masalah ni. Okey, saya serahkan kembali kepada Cikgu Ain. Silakan. Sampai mana dah? Silakan Cikgu. Tadi yang delima tadi tu. Tadi sampai Surabaya, tapi kenapa tak balik pergi Balikpapan? Tadi yang 365 tadi, 365.
Maksudnya pasal D5 tu memang tak ada paparan ke macam mana? Enggak ada bergeraknya, tidak begitu mantap sekali Cikgu Ain. Mungkin dia memang kejung. Itu memang biasa. Cikgu cepat memang tahu lah. Jadi Ratu kejung dia lah, Ain lah tu Ratu kejung. Cikgu Ain dia ada soalan ni daripada peserta-peserta kita ni juga. Dia kata kalau daripada penerangan tu menunjukkan bahawa peri pentingnya D5 ni kepada sistem pembelajaran di Malaysia dalam ke arah pendigitalan itu sendiri. Betul. Kan? So, bagaimana pula dengan orang luar ataupun mereka nak tahu ni, adakah mereka boleh masuk melihat ni dalam paparan tu ataupun ada cara lain? Silakan. Okey, sebenarnya boleh sebenarnya. Hanya untuk cikgu dan parent saja. Tapi parent pun tak boleh nak masuk. Bukan parent, murid-murid. Kalau parent nak masuk boleh guna melalui akaun murid lah. Jadi ada tak agaknya di masa depan kemungkinan dibenarkan parents untuk akses ni sekali, atau macam mana kalau budak tahun 1 tu macam mana dia nak akses tu? Memang parent lah akses. Parent akses melalui akaun anak dia ya? Contohnya kan macam Ain cakap tadi tu, contohnya macam Ain tu dia tiba-tiba pergi luar negara dan dia nak buka akses kepada D5 memang tak boleh buka. Walaupun dia ada okey. Cikgu Jebat, macam mana kalau kita gunakan VPN pula? Itu guna VPN. Itu mungkin cuba. Kalau apa yang Cikgu Jebat cuba sampaikan ni Cikgu Nanang, katakan kamu akses D5 ni daripada luar negara. Mungkin itu hari kita pergi Singapura kan? Kita betul. Tidak bisa akses. Jadi salah satu cara nak akses kena gunakan VPN, Virtual Private Network. Okey. Jadi kita kena bypass on that particular part lah. Itu kan. Berarti dia sudah ini meng-lock IP ya. Dia IP address dia telah di-lock. Jadi kalau guna VPN tu, letakkan VPN tu Malaysia. Jadi dia boleh akses. Kalau letak negara lain pun I don't think you boleh akses. Itu saja. Jadi mungkin kita pun menyambut baiklah perkongsian dibuat oleh Cikgu Ain pada malam ni. Dia memang best. Saya buat apa pun saya pun nak tahu juga apa dia terkandung kat dalam tu. Kan? Jadi apa yang telah saya buat daripada peringkat kita ni di GG Payung Rumput Cikgu Nanang adalah dengan perkongsian Chromebook tu. Jadi bila anak-anak ada Chromebook, mereka pun akan buka D5 secara tak langsung. Jadi bila tu dah paksa mak bapak juga beli Chromebook tu, dia pun kena buka bersama dengan anak mereka. Jadi bila dah ada Chromebook, ada tu, jadi ada pula dengan perkongsian daripada Cikgu Ain ni, saya akan gunakan video ni untuk tunjukkan pada mak bapak apa yang sebenarnya Cikgu Ain dah tunjukkan, apa yang ada dalam tu. Kalau tidak pula nanti terpaksa buat sesi dengan ibu bapa pula. Cikgu Ain walaupun ibu buka, tapi dia tak tahu dalam tu ada buku digital rupanya. Bila Cikgu Ain cakap, bila Cikgu Jebat terangkan tadi kan, ada ibu bapa teks sekali, dia kata mereka pun nak join dalam kali Malindo ni. Memang bagus Malindo ni. Kan, join aje lah mak bapak ke apa, siapa join aja untuk pakai ilmu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ain. Kita pun memang tu, namaku juga dia petik tadi. Okey, Cikgu Ain ada apa lagi nak disampaikan? Kita boleh berikan ruang untuk you teruskan. Ada lagi? Tak ada dah, Ain dah cover sampai semua rasa tadi. Ke memang tak sebenarnya? Okey, jadi kalau gitu saya ada beberapa soalan dekat sini daripada peserta juga. Dia tanya bagaimana kita nak tahu berapa banyak login yang dibuat oleh setiap sekolah? Itu hanya admin sahaja boleh tahu. Admin maksudnya admin sekolah ke admin PPT? Admin sekolah. Admin sekolah. Tanya Cikgu Jebat. Ya, admin sekolah. Dr. Basyar, untuk pengetahuan Dr. Basyar, D5 ni adalah salah satu agenda utama untuk melihat kecemerlangan di dalam KPM. Dia akan dilihat daripada sudut KPM, dia akan disudut pada sudut JPN, daripada sudut PPD dan di peringkat sekolah. So maknanya makin kita boleh 100% D5 ni bergerak semua kan, so dia ada satu penganugerahan. Betul. Ya, itu salah satu yang penanda aras lah yang sekarang. Sebab saya tengok dia punya tajuk Hari Guru Malaysia pun ada digital lah dalam tu. So, memang dia sangat-sangat serius lah. So, D5 ni sangat penting. Berarti satu portal ya ini untuk Malaysia ini menggunakan D5 satu portal. Ya, betul Pak Nanang. Okey. Di Indonesia dipanggil apa? Indonesia ada kan? Ada. Belajar.id. Belajar.id ya kalau untuk Indonesia. Adakah dipakai di seluruh Indonesia atau di Balikpapan saja? Atau bagaimana?
Seluruh Indonesia. Balikpapan nggak ditemenin, Balikpapan nggak punya teman kasihan. Kalau Natalia Balikpapan no friend, Balikpapan no friend. Balikpapan bule, no belajar.id. Daripada Google Indonesia, kita ucapkan terima kasih Natalia Madiningkas kerana hadir pada malam ni, bagi support kepada Malindo kita pada malam ni. So mungkin nak bagi sedikit sepatah dua kata, dipersilakan Natalia. Ya, silakan. Sepatah dua patah tulang. Selamat malam. Selamat malam Cigu. Selamat malam. Because of you I have no dates now. Saturday night I have to come to Malindo. Don't worry, nanti kami treat. Okay. Thank you so much. Kami sebenarnya kepingin. Silakan. Thank you so much Cigu Jebat, Dr. Basha. It's nice to finally meet you again. Together with all these Cigus from Malaysia, and for the opportunity given, especially for Pak Andre, he just has a very fantastic session yesterday. The participants who comes to the Google Meet, it was almost 500 people over there. So it's just a simple session about certification and our GEGs, but turns out it's a very good outcomes, and then hopefully more people have taking the certification and joining our GEGs. So I'm really glad that Pak Andre invited to this session, and thank you for Pak Nanang as usual for connecting to be our connection. This is our Pak Nanang is Menteri Luar Negeri for us, That's the task in GEGs, so Pak Nanang and Ibu Lisa and they're all together, so we have a team creative in our GEG, so both of them, they're taking care of this, and Pak Maulana is doing the design sometimes, and Pak Andre is very busy. It's an influencer now, So you're very lucky. You guys are very lucky to have him tonight, because it's very busy. It's this week I went to Surabaya, and then he always not there. Like every time, Pak Andre, let's meet up, and then he always somewhere. And then now he's in Jakarta. He's not even contact me. So you guys are very lucky to have Pak Andre tonight, and then I'm sure he will bring another good session again tonight, presented for special for Cigu in Malaysia. So that's it for me, and looking forward next week for our meeting, your visit in Jakarta, Cigu. Thank you. Ya, thank you. Dr. Basha, kalau kita rindu nak tengok Azrina, ini Azrina Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, kalau kita ada Google Indonesia dengan Puan Azrina-nya, di Indonesia kita ada Madam Natalia. So it's really great pleasure to meet you tonight and joining our session. Probably next session pula kita akan jemput Puan Azrina to join us together. Cikgu cepat tapi masa tu pagi lah kita buat sebab bulan Ramadan. Dan we're gonna have also Wendy Plaskett, representative from kami also to join us in our next session. So since Cikgu Ain telah pun menamatkan pembentangan beliau pada malam ni, terima kasih Madam Natalia. I'm gonna meet you in September. So kita dah jumpa last year dekat Singapore tu through the champion. So champion ni tak sabar kita pergi Jakarta pula, kita nak tengok apa yang ada di Jakarta pula ni. Macet yang ada di Jakarta, macet. Ya macet ni memang teruk lah. Tapi saya tahu sana mantap semua mau pergi sana. Kita mau tengok semoga kita
murahkan rezeki dan ditemukan jodoh kita yang dapat berjumpa di kat sana cikgu Jebat ni. Sila siapkan kapal selam kita tu. Kalau kapal ni kita naik kapal selam ke sana. Ya, kita bisa dari Sabah kita ambil jumpa saya di Melaka. Melaka dan baru kita ke Jakarta. Ya. Sana kalau macet kalau guna ini. Ya, kalau macet kita terus naik kapal selam. Okay. Without further ado, we like to invite Pak Andrea Setiono from GG Malang to present tonight. Okay, the floor is yours. Back to you. Thank you, Dr. B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu hebat, GG Leader, mentor kami, Mbak Natalia. Thank you. Ketemu lagi. Thank you juga buat semua GG Leader and Co-Leader yang hadir. Izin sharing file ya. Oke. Sudah kelihatan Pak Nanang? Oh, lagi on the way? Masih belum? Belum ya. Lagi di imigrasi Pak Andreas. Tunggu dicap. Nah. Jauh soalnya, Malaysia jauh. Oke, sudah tampak ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Izin hari ini dari GG Malang ingin sharing best practice apa yang sudah pernah kita lakukan atau kami lakukan, how to book exam voucher. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Andrea Setiono atau biasa dipanggil Andre. Saya leader di GG Malang. Ini media sosial saya Bapak Ibu. Jadi kalau pengen berkenalan lebih lanjut bisa klik di Google aja. Ini saya udah terdaftar juga di direktori Google, terus tinggal search Andreas Setiono gitu aja ya. Kalau untuk kenalan lebih lanjut, Andreas. Ini. Nanti ada, sorry. Andreas Setiono, nantinya sudah tercemar di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti search Google aja. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, Bapak Ibu pernah nggak ngadain training dalam skala besar atau large scale training? Saya ingin Bapak Ibu tulis di chat berapa pesertanya dan dilaksanakan secara offline atau online. Bisa bantu tulis di chat ya. Dari Indonesia boleh, dari Malaysia juga boleh. Pernah ngadain training yang berapa jumlahnya, kemudian secara offline atau online. Bisa diketik di chat, Bapak Ibu. Nah, kita sambil lihat. Oke. Wow. Pak Nanang belum pernah. 120 offline, Cikgu Jebat. Yang lain mana nih? Wah, ini ada 20 peserta nih, 28 peserta nih, belum ada yang Pak Nanang nggak punya teman dia. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang pernah ngadain training on 30 offline, Pak Muhammad Arif. Oke. Yang lain, cigu-cigu lain mungkin pernah? Kita sharing dulu. Wow, Dr. B, 500 offline. Gila. Mantap amazing, itu. Mantap. Amazing ya. Itu sekali waktu atau gimana itu ya? Jadi penasaran nih saya. Oke, the next question ya. Next question is GZE level 1 or level 2, Bapak Ibu atau cigu-cigu. Jadi trainingnya tadi Bapak Ibu laksanain dalam trainingnya itu yang untuk sertifikasi level 1 atau level 2 atau keduanya. Boleh dong di-sharing di chat. L1, L2 kalau Cikgu Jebat tadi, keduanya, mantap. Ini yang Dr. B ini apa nih? L1, L2 juga atau keduanya juga nih? L1, L2, oke, sip, baik. Ya, saya lanjut ya. Jadi, Bapak Ibu izin sharing. Jadi Google Educator Group Malang beberapa tahun kemarin kita bekerja sama dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan
bekerja sama dengan Kementerian Agama dan salah satu universitas Islam negeri di Malang, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Itu kita berpartner mengadakan pelatihan online training sejumlah 1.000 partisipan, 1.000 peserta. Itu targetnya mereka harus bisa mengikuti atau bisa ikut sertifikasi yang GCA Level 1 dan GCA Level 2. Nah, otomatis kami dari GIG kan harus menyediakan voucher L1 nih, sejumlah 1.000 peserta dan voucher L2 1.000 peserta. Nah, ini first experience ya, pengalaman pertama saya. Waduh, dapat online training. Biasanya kalau cuma bootcamp gitu paling banyak lah 160 sampai 100 gitu. Nah, ini tiba-tiba kita dapat project harus mentraining 1.000 partisipan seluruh Indonesia dan mereka juga harus ikut GCE Level 1 and Level 2. Nah, saya mikir nih Bapak Ibu, cigu-cigu, ini kalau saya beli sendiri saya dapat uang dari mana ini gitu kan? L1 aja untuk harga ujiannya aja kan $10. Kalau dikurskan ke IDR atau rupiah itu 155.000. Kalau L2-nya $25 itu sekitar 450.000. Kalau di ringgit Malaysia kurang lebih segini berarti ya, 46,85 ringgit Malaysia, atau untuk L1-nya, untuk L2-nya 117,12 ringgit Malaysia. Nah, ini kalau totally misalnya kita hitung, berarti saya harus mengeluarkan budget sebesar, menyediakan ya maksudnya, menyediakan budget sebesar 150 juta untuk L1 atau dan 375 juta untuk L2 nih. Wah, ini langsung stres nih saya nih, GG Malang stres karena harus menyediakan voucher sebanyak 2.000, L1 1.000, L2 1.000 juga. Kalau di kurs Malaysia, nah kurang lebih segini nih, 46,850 ringgit Malaysia. Kalau yang L2-nya berarti 117.125 ringgit Malaysia. Nah, yang ini belum kebeli. Nah, di sampingnya ini kita udah dapat request lagi. Nanti harus disediakan juga voucher untuk L1 remedial itu sebanyak 300, dan second remedialnya 100. Jadi mereka ngasih kesempatan sampai 3 kali ujian gitu. Misal nggak lulus di pertama, mereka boleh remedial, ujian lagi, tapi jatahnya hanya 300 dari 1.000 peserta tadi. Dan mereka juga ngasih kesempatan lagi, kalau masih nggak lulus lagi, dikasih jatah lagi nih untuk 100 orang. Artinya kami harus menyediakan 1.400 voucher untuk L1 dan 1.400 voucher untuk L2. Nah, ini langsung stres nih sebagai leadernya Malang nih. Uang nggak ada, tapi tiba-tiba kita kena training dan harus menyediakan uang sebanyak ini gitu. Ya whatever itu, tapi ini saya jadikan tantangan aja, challenge buat saya, karena saya sampaikan kalau kami memang secara budgeting nggak mungkin ada, makanya untuk fundingnya ya harus langsung dari pihak penyelenggara, seperti itu. Nah, yang saya bingungkan sebenarnya bukan masalah di sisi keuangannya atau budgetingnya, karena kan mereka pasti dari mereka kan, kita kan hanya sebagai semacam penjembatan aja gitu ya. Nah, yang saya bingung itu bagaimana cara belinya gitu loh. Cara belinya itu bingung. Nah, akhirnya untungnya pas ada Teacher Center Update Q1 atau quarter 1 March 2023, itu ada salah satu updates dari Google tentang how to book voucher order form. Jadi ada perubahan tentang tata cara untuk pembelian voucher. Nah, ini dijelaskan detail oleh siapa ya waktu itu ya, saya lupa, yang biasanya ngisi Q1 itu. Nah, di sini ada pembaharuan gitu ya, pembaharuan tentang tata cara pembelian vouchernya. Nah, apa yang baru dari Q1 waktu disampaikan itu, update-nya adalah kalau yang lama kita ketika beli voucher itu mengisi di PDF form. Ini ada PDF, kemudian kita tinggal isi, setelah itu kita kirimkan via email. Nah, itu sifatnya paperless gitu ya. Kita bisa print atau misalkan kita juga bisa isi langsung di PDF-nya ini. Tetapi yang sekarang itu dirubah. Jadi kita semacam mengisi form untuk pembelian. Jadi kalau kita masuk di websitenya ada langkah-langkah untuk memesan voucher secara massal. Jadi yang pertama tinggal klik formulirnya, nanti kita akan diarahkan ke formulir pembelian. Nah, catatannya sebelum membeli voucher, pastikan bahwa
cikgunya atau pendidiknya itu memiliki akses untuk ke sertifikasi Google dengan menempatkan semua guru di unit OU-nya itu. Dan dia harus 18 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, kita menerima konfirmasi pengiriman melalui email. Nah, baru ketiganya kita bayar. Nah, voucher ini voucher prabayar. Jadi pesanan voucher massal ada menggunakan instruksi yang diberikan bersama faktur. Nah, ini beberapa ketentuan bahwa program voucher massal ini program prabayar. Jadi vouchernya tidak dibuat sampai kita bayar dulu. Nah, kemudian semua penjualan bersifat final, tidak ada penukaran atau pengembalian uang untuk voucher yang dibeli. Voucher apapun yang ditukar hingga tanggal kadaluarsa akan hangus. Jadi kalau nggak ditukarin di jangka waktunya 6 bulan, ini kan masa berlakunya 6 bulan, maka dia hangus. Dan ada persyaratan minimum Bapak, Ibu, atau Cikgu kalau kita misalkan beli voucher secara massal itu, minimal kita belanjanya $100. Jadi kalau dikurskan ke Indonesia ya sekitar 150.000, 1.500.000. Tapi kalau dikurskan ringgit Malaysia berarti berapa ya? Ya kurang tahu. Nah, caranya seperti itu. Jadi minimal ada pembelian vouchernya. Nah, kemudian kita akan coba ya, Bapak Ibu, caranya bagaimana ketika kita kemudian pengen membeli voucher dengan jumlah banyak ini. Nah, kita klik dulu yang pertama tadi di yang pertama di formnya, kemudian akan muncul 3 form. Yang pertama form seperti ini kita isi tentang lembaga kita, company-nya kita, alamat GIG-nya, kemudian siapa admin kontaknya, kita isi detailnya lengkap. Kemudian, nah ini pilihan vouchernya. Nah ini nggak boleh salah ya Bapak Ibu, ketika Cikgu mau memilih misalkan voucher for Malaysian ya berarti nanti milihnya yang Malaysia jadi sesuai bahasanya. Karena ini pengalaman, jadi kalau kita misalkan memilih pembelian voucher dengan bahasa Indonesia, tetapi kita mendaftarnya di Kriterion itu, tempat ujian itu menggunakan bahasa Inggris, maka itu nggak akan bisa diklaim voucher ini Bapak Ibu. Jadi nanti berbeda. Maka ini harus dipastikan juga Bapak Ibu pembelian vouchernya pakai apa. Nah, kalau misalkan nanti memilihnya ujiannya mau pakai bahasa Indonesia, kemudian pilih vouchernya bahasa Inggris, itu juga nggak bisa. Atau sebaliknya, beli vouchernya bahasa Inggris tapi daftarnya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus sama-sama. Misalkan Bapak Ibu daftar ujiannya pakai bahasa Indonesia, maka pembelian vouchernya juga harus yang berbahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita diminta untuk mau milih yang berapa hari nih durasinya. Ada yang 3 bulan, 90 hari, ada yang 120 hari, ada yang 6 bulan. Nah, sebaiknya pilih yang paling lama ya Bapak Ibu untuk menghindari voucher expired tadi. Setelah itu kita diminta konfirmasi untuk signature signs-nya, kasih alamat email lagi, kemudian kita klik next, maka kita akan muncul di review-nya. Cek dulu nih. Siapa yang membeli, alamatnya udah benar atau belum, nama adminnya siapa, email untuk pengiriman vouchernya, kemudian jenis vouchernya apa aja, jumlahnya berapa, dan dipastikan dan durasinya jangan lupa. Kalau udah oke, maka kita tinggal submit. Nah, kalau submit itu akan terkirim email balasan dari Kriterion. Ada tiga file yang dikirimkan ke kita. Yang pertama adalah invoice. Jadi Bapak Ibu akan dapat invoice. Misalkan ini contoh ya, saya beli 1000 voucher dengan harga $10, jadi totalnya $10.000. Nah, maka kita akan ada tagihan sebesar $10.000. Kemudian nanti ada tata cara pembayarannya. Ini Bapak Ibu tinggal dibawa ketika kita mau bayar. Dan kalau ini misalkan mau bayarnya pakai kredit card. Nah, kalau pakai kredit card ini tidak disarankan ya Bapak Ibu, karena kita kena tambahan charge itu 4% dari harganya. Berarti kalau 10.000 nanti plus 4%-nya, seperti itu. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini bagaimana? Ini belum prosesnya, masih proses awal. Kita belum bisa mendapatkan vouchernya. Kemudian kita harus melakukan pembelian dulu atau pembayaran. Nah, kita datang ke bank untuk melakukan pembayaran. Jadi membeli dolarnya dulu. Jadi kita beli dolar untuk membayar ke sana. Nah, ini kita kirim ke Kriterion sesuai alamat yang diberikan di slide sebelumnya ini tadi, lengkap. Nanti kita masukkan, nah itu langsung secara otomatis. Nah, ini juga satu pengalaman baru Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalkan mengadakan ada
bukan partner, maksudnya ada peserta, berapa biaya ujiannya $10. Nah, itu kita tidak hanya nariknya $10 Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita transfer atau pembelian voucher, di sini ada biaya kita bayarkan gitu. Jadi bisa jadi lebih dari $10. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya saya yang beli $1.000, ini ada saya pembelian sekitar 153 juta, sedangkan yang L2-nya 1.000 voucher ini pembelian sekitar 404 jutaan, tergantung kurs dolar pada saat kita beli. Nah, yang saya maksud tadi ini Bapak Ibu, jadi ada namanya bank provision sama bank charge. Bank provision ini ditarik oleh bank luar negeri tempat kita pembelian, jadi ada $25 tambahannya. Nah, kalau ini dibagi ke sini kan berarti kan lebih dari $10 gitu ya harganya. Anggaplah ini 10,35, misalkan nanti dibagi 1.000 ya berarti 10,3 lah atau 13 ya atau 11,5 itu baru harga netnya gitu. Nah, kemudian kita kurskan dengan rupiah atau dengan ringgit Malaysia. Nah, jadi ini harus hati-hati ketika Bapak Ibu membuat training terus memberikan harga supaya apa? Supaya kita nggak rugi. Ini lumayan besar loh, $25 ini kan kalau misalkan kali 15 berapa? Apalagi yang belum lagi bank charge-nya $10. Nah, jadi kalau sudah baru kita bayarkan. Nah, nanti kita akan langsung dapat email lagi, vouchernya dikirimkan ke kita. Nah, ini bentuk vouchernya Bapak Ibu. Jadi kita hanya dapat kode-kode seperti ini, kode voucher ini untuk kita ujian ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu pasti sudah paham ya tentang voucher ini. Nah, baru kita distribute ke para peserta. Nah, jadi nanti peserta tinggal menggunakan saja voucher yang sudah dapat dari kita. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada saya mau berbagi satu tips lagi bahwa kalau memang nanti Bapak Ibu beli voucher secara massal, saran saya itu ada dua pilihan. Yang pertama pakai counter, artinya kita datang ke banknya langsung, atau yang kedua digital. Nah, kelebihannya apa kalau digital? Digital itu kelebihannya rate lebih murah. Misalkan konversinya dari misalkan kalau harga hari ini $15.345 per $1 kemudian nah itu kalau nanti dikurskan ke $1 itu sama dengan 15.000 sekian. Nah, kalau dipakai digital itu biasanya selisih lumayan, misalkan 15.000 atau 14.975. Nah, itu kan selisih sekitar 300 itu lumayan Bapak Ibu, Rp300 ya. Kali 1.000 voucher itu kan masih lumayan gitu kan. Nah, maka kami menyarankan kalau memang Bapak Ibu menggunakan ada pilihan yang counter atau digital, maka pakai aja yang digital. Karena selain murah rate-nya, yang kedua tidak ada biaya provision, jadi nggak kena yang $25 tadi. Dan menurut saya sih simple, everywhere, dan no antri ya, nggak perlu ngantri ke bank gitu. Cuma masalahnya memang dia tidak bisa dalam jumlah besar Bapak Ibu, terbatas. Kalau yang ditransfer pakai bank tadi kan ke counter itu kita bisa mau berapapun boleh, sebanyaknya uang kita mau dibelanjain semua boleh. Tapi kalau yang di digital ini dia hanya dibatasin berapa ribu dolar gitu per harinya seperti itu. Nah, cuman bedanya ini Bapak Ibu, ketika kita pakai digital, nah ini nggak ada biaya provision, hanya ada biaya telex saja 35.000 dan itu cukup meringankan ya, cukup meringankan kita. Nah, jadi berbedanya di sana. Jadi tips aja, berbagi tips. Jadi kalau memang ada pilihan menggunakan digital, maka Bapak Ibu bisa sebaiknya menggunakan digital daripada yang counter. Nah, oke. Sebelum saya akhiri, saya akan coba demokan ya Bapak Ibu bagaimana caranya kita pembelian vouchernya. Oke, ini saya skip dulu. Nah, ini dia. Setelah kita masuk di websitenya Kriterion, nanti di sini sudah ada step by step-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja nih Google Edu BVP Order From. Nah, nanti ini. Nah, misalkan tinggal kita masukkan contoh Google Educator Grup Malang misalkan. Nah, kemudian billing address-nya kemana misalkan
Jalan Arumba, kemudian kotanya Malang, East Java. Oke, kemudian kode posnya 65143. Nah, negaranya mana? Indonesia. Mana nih Indonesia? Oke, ini. Nah, kemudian tinggal next saja. Nah, ini baru kita memasukkan nama kita. Nama adminnya ya. Terus alamat emailnya. Nah, kemudian kontaknya ya Bapak Ibu, jangan lupa. Nah, ini nanti kita akan dihubungi juga via ini kalau misalkan emailnya bermasalah. Nah, ini nanti akan dikirimkan ke siapa. Oke, seperti ini. Kemudian emailnya lagi, pakai email yang sama, nggak apa-apa. gmail.com. Nah, kemudian kontaknya dibuat sama aja dengan yang di atas ya Bapak Ibu. Tinggal dikopas saja, boleh. Biar nggak ngetik-ngetik ulang. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke next form yang harus kita isi, yaitu ini dikosongin aja nggak apa-apa. Nah, ini kita pilih. Nah, ini pilihannya Bapak Ibu mau beli voucher dalam bentuk apa? Misalkan Inggris, ya vouchernya nanti akan berbahasa Inggris. Ujiannya juga akan berbahasa Inggris. Kalau misalkan Indonesia, ya ini tinggal dipilih yang Indonesia. Nah, karena saya Indonesia. Kalau yang Malay, nah, Malaysia, ya berarti ini tinggal pilih. Nah, nanti misalkan contoh nih kita mau beli ini, jumlahnya berapa? Misalkan, Indonesia, jumlahnya misalkan 100 voucher, misalkan L2-nya juga 100 voucher. Oke, nah kalau udah, kita turun paling bawah Bapak Ibu, jadi kita nanti total pembayarannya adalah $3.500. Nah, ini sudah di atas minimum ya, karena kan minimumnya hanya $100. Kalau sudah kita klik next, kemudian kita pilih voucher duration-nya. Mau berapa lama untuk expired dari vouchernya. Kalau sudah, next. Kemudian, nah kita masukkan tanda tangan kita. Tanda tangan, kemudian namanya siapa. Diulang lagi. Oke, kemudian email di-emailkan kemana nanti tagihannya. Oke, kemudian waktu pembelian. Kalau udah kita review answer dulu. Nah, oke, ada yang error berarti di sini harus ada yang dicek dulu. Mana nih yang nggak bisa? Nah, ini ternyata kita belum centang, belum menyetujui kalau kita ingin melakukan pembelian. Nah, kalau sudah, karena sudah dicentang, kita sudah sepakat, maka kita review answer, kita cek, oke sudah benar. Ini pembelian vouchernya dipastikan lagi ya, dikonfirm ulang Bapak Ibu, Cikgu, para Cikgu semua dipastikan sudah benar level 1, bahasa Indonesia, kuantitinya 100, level 2, bahasa Indonesia, kuantitinya 3.500. Nah, Bapak Ibu perlu cek di sini, ini adalah kode ketika nanti kita akan masuk di akun kita yang kriterion. Nah, kalau kita ngedaftar ujiannya pakai bahasa Inggris, nah ini nanti nggak keluar kode ini, pasti beda. Kalau yang bahasa Indonesia itu pasti keluar kode ini. Nah, kalau yang Malaysia saya nggak tahu ya kodenya berapa. Tapi nanti ini kode ini menandakan, misalkan gini, loh saya udah beli voucher tapi nggak bisa dipakai. Nah, berarti itu salah daftar. Harusnya daftarnya pakai bahasa Malaysia atau pakai bahasa Indonesia, tapi beli vouchernya dengan bahasa Inggris. Nah, itu jelas nggak bisa. Oke, cek lagi untuk voucher durasinya. Kalau sudah dipastikan benar semua, tinggal submit. Kalau belum, Bapak Ibu back to form untuk memperbaikinya. Tapi kalau udah oke, nah tinggal disubmit aja. Maka nanti kita tinggal cek di email kita, pasti sudah akan masuk tagihan. Seperti yang di presentasi tadi ada invoice, kemudian tata cara pembayaran dan juga tata cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu cara untuk pembelian voucher. Nah, satu lagi di sini karena ini kita bukan partner ya, kita ini bukan partner, jadi kita nggak ada feed
back buat kita. Maksudnya nggak ada diskon gitu ya, nggak ada potongan gitu. Bayangin kalau ada potongan kan enak ya. $1 saja, nggak usah banyak-banyak. Iya, Kali lumayan 1.000. itu, Iya, betul. kali 1.000 udah dapat $1.000 kita kan gitu. Kalau misalkan kita dapat potongan. Nah, ternyata saya juga pernah confirm ke Mbak Natalia, ke teman-teman di Google, ternyata memang only partner yang dapat diskon. Karena kan mereka memang continue. Kalau kita kan berkala ya, kalau ada event aja baru kita dapat kita beli. Kalau nggak ada event kan kita nggak beli. Tapi kalau partner kan karena sudah terdaftar, mungkin mereka juga dapat potongan. Tapi harapannya ya ke depannya kalau misalkan kita membawa nama GEG bisa dapatlah potongan minimal kan buat uang ganti transportasi gitu kan. Jadi lebih enak gitu. Oke gitu Bapak Ibu. Sharing kami dari Malang, dari GEG Indonesia tentang how to book voucher atau bagaimana cara pembelian voucher secara massal, yang itu mungkin bisa jadi reference ketika nanti Bapak Ibu ngadain training besar dalam jumlah besar, bingung mau kemana beli vouchernya, maka Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri gitu ya. Secara mandiri. Sebenarnya juga kita beli ke partner bisa, misalkan di Malaysia ada partner, kita tinggal beli ke sana aja bisa. Tapi kan akhirnya kita nggak belajar gitu kan. Coba tinggal jadi aja udah dikirim voucher. Nah kalau seperti ini kan kita memanfaatkan apa yang pernah disampaikan oleh Google tentang pada saat Q1 untuk kita secara mandiri juga bisa loh pembelian voucher gitu. Jadi nggak harus via partner juga boleh sebenarnya. Cuma ya itu tadi nggak ada diskon, no diskon gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada khilaf. Kalau nanti ada yang mau di-sharingkan atau mau ada mungkin sharing pengalaman tentang pembelian voucher, boleh. Kita nanti sharing-sharing di sesi diskusi. Thank you. Saya kembalikan ke Dr. B. Ya, terima kasih Pak Andreas Sitiono. Satu perkongsian yang sangat menarik tadi berkaitan dengan bagaimana pembelian secara pukal. Bahasa Malaysia ni dipanggil pukal ni ataupun bak lah. Okey. So di Malaysia dia panggil pukal. Tapi tadi saya dengar tadi ni soalan kepada Pak Andrea ni. Apa nama, kalau kita nak ambil exam ni boleh dapat juga dalam bahasa Indonesia ya? Boleh. Bisa. Saya tak pasti sama ada bahasa Malaysia ada tak. Macam mana Cikgu Jebat? You pernah ambil ke dalam bahasa Malaysia ni Cikgu Jebat? GCE level 1? Tak ada? Tak pernah lagi. Tak pernah tak pernah. Jadi saya bahasa Inggeris ya? Bahasa Malaysia pernah. Sebab saya silakan Pak Andrea nak cakap apa tadi? Ya, berarti selama ini untuk ujiannya pakai bahasa Inggris ya, Cikgu? Ya, saya guna bahasa Inggeris. Jadi saya rasa agak kekok juga. I feel very awkward kalau nak kena dalam bahasa Malaysia ni. Mungkin dia tak sama, bukan semua benda kita betul. Kami pun di Indonesia ketika teman-teman tuh juga banyak yang merasakan agak kesulitan ketika ditranslate ke bahasa Indonesia dibandingkan ketika itu ujiannya pakai bahasa Inggris. Itu katanya mereka lebih mudah. Tapi buat kami yang memang nggak prefer dengan bahasa Inggris ya, untuk guru-guru yang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, mereka juga akan lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia begitu, Dr. B sama Cikgu Jebat. Begitu ya. Macam mana dengan Cikgu Ain? Cikgu Ain jawab dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Terengganu, Cikgu Ain? Mungkin lain waktu bisa dicoba bahasa Malay ya, supaya tahu tuh pertanyaannya. Tapi memang satu mestilah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ya. Hebat berarti di sana Pak Nanang ya. Jadi memang perkongsian yang sangat menarik itu saya dengar tadi pun sangat ni, tapi saya tak berani lah kalau nak beli sampai 100 orang ni. Tak tahulah kalau Jebat dia berjaya mentauliahkan semua orang yang Google Certificate China di Google Certificate GCE level 1, level 2 untuk sekolah tu. Tak tahu macam mana Cikgu Jebat dapat begitu banyak voucher ataupun macam mana Cikgu Jebat? Saya tu beli ke yang itu kan dia orang ada kempen DCTP. Jadi bila kempen di DCTP tu masa itu Cikgu Syam lah, dia orang Cikgu Syam, dia orang MK, dia orang jadi kami buatlah, kami cuba dapatkan voucher. Jadi rajin minta voucher dan memang kita bagi bukti kan dapat level 1. Jadi satu sekolah lah dapat level 1 tu, dan disebabkan oleh satu sekolah tu 100% level 1. And the first school rasanya masa tu saya letak Kota Kinabalu saja.
Tapi rupa-rupanya di Sabah. Waktu tu memanglah ramai juga macam Cikgu Nadia punya sekolah pun kita ongoing bantu. Lepas tu Cikgu Kenneth pun dia pun 100%. Cuma ada satu orang cikgu dia tu agak dia ada penyakit. Jadi dia tidak mau ambil exam tu. Itu yang menyebabkan SK Anglo Chinese tu dia tidak dapat 100%. Jadi saya ambil peluang tu untuk potong di corner. Jadi saya dapat 100%. Dan akhirnya I think mungkin dengan rezeki kami dapat sponsor pula itu yang untuk level 2 100% kena bagilah dengan pangkalan TLDM. So kami buatlah yang itulah, tapi macam dalam it takes dalam 8 to 9 bulan jugalah untuk itu pengalaman tu. Ya, apa yang saya ada pengalaman beli voucher banyak ni waktu bantu IPG Keningau masa tu dengan Cikgu Azizul. Kami beli voucher ni lah tapi dengan bantuan Stephanie kan dia as a partner. So kita minta bantu dia tapi saya tak tahu masa itu mungkin dia orang yang belilah. Jadi kita dapatkan voucher yang sangat banyak lah macam tu untuk IPG Keningau. Dr. B dan Pak Andre dan Pak Nanan rakan-rakan sini. Ya, apa yang disampaikan Jebat tu sebenarnya dia sebenarnya memberitahu tentang satu program dinamakan DCTP, Delima Certified Training Program. Dia merupakan satu program di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberikan voucher secara percuma. Tapi walaupun percuma, cikgu-cikgu ni dia kena ada buat dia punya task dia dulu. Ada ujian-ujian yang mereka perlu lalui untuk mereka membolehkan mereka mendapatkan voucher. Percuma tu maksudnya terus bagi. Tapi mereka terpaksa melalui lah. Ada satu lagi halangan, assignment yang diberikan tugasan. Maknanya tugasan sama je untuk dapat level 1, level 2. Mereka siapkan tugasan berkenaan, baru dianugerahkan, be awarded a voucher to them. It was not just give free just like that. Ya. Itu dia namakan Delima Certified Training Program yang dinamakan DCTP. Sebenarnya dituliskan oleh Cikgu Nurul Ain tu di barangan chat tu. Terima kasih Cikgu Nurul Ain. Jadi mereka ni sebenarnya diberikan ruang dan peluang Kementerian Pendidikan Malaysia bukan saja memberikan latihan tapi juga memberikan voucher untuk mereka mengambil exam berkenaan. Dan kita pun banyak berterima kasihlah kepada Cikgu Jebat atas dedikasi beliau tu juga berjaya mentauliahkan seramai mungkin guru-guru mendapat persijilan level 1 dengan level 2. Seterusnya trainer, dia pun berjaya juga membuatkan mereka mendapat persijilan Google Certified Trainer. Okey. Cuma sampai sekarang ni kita masih lagi menunggulah daripada Indonesia bapak-bapak kat sana yang bukan cikgu macam saya dapat level 2. Saya baru mengambil langkah ni dulu pada tahun 2019. Ya. Begitu beraninya saya pergi belajar, lepas tu saya buat level 1, lepas tu 2 minggu lepas tu terus level 2. Dan tahun seterusnya saya terus buat trainer dan 2 tahun lepas tu dengan inovasi untuk innovator. Tu saya jumpa Pak Nanang tu. Kita jumpa di VIA 2022 virtual innovator. Kita menunggu juga daripada orang-orang dari Sabah ni join ni tahun ni kalau dia ada kesempatan. Dia pun nak kena cepat siapkan juga ada punya GCC dia, Google Certified Coach tu GCC. Jadi kalau dia siap semua kita boleh mencontohi sebagaimana yang Pak Nanang sekarang dia ada 3 tu batch tu. Dia ada GCT, GCC. Pak Andreas juga itu, Pak Andreas itu juga. Masih dua. Hebat. Belum GCC. Belum GCC. Menyusul. Belum. Pak Nanang ni sangat hebat sebab dia ada GCT. Betul, dia ada GCC dan dia ada GCI. Tu memang hebat lah. Saya sendiri pun sampai semput napas lah kalau saya nak siapkan semua tu. Champion. That is a real champion. Itu memang betul-betul champion. Itu mungkin kita boleh bagi satu tajuk tu macam mana GCC, GCI dengan GCT. Maulana juga tu. Kita ada peluang, kita ada sesi akhir nanti di mana kita bercakap tentang career masing-masing. Bagaimana mereka menjadi champion. Seperti Pak Nanang macam mana disiapkan ketiga-tiga persijilan tersebut. Okay. Pak Maulana juga sudah itu, Dr. B. Pak Maulana itu juga udah dapat 3. Ya, Pak Maulana. Jadi memang hebatlah semua. Jadi tahniah kepada Madam Natalia lah daripada Google Indonesia
kena berjaya melahirkan ramai certified trainer, ketawa dia, certified trainer, certified coach, certified innovator, tapi dia belum ada lagi bapak-bapak dia yang bukan cikgu tu. Malaysia dah ada. Ketawa kuat dia. Pak Nanang nanti carilah dia dari kalangan ibu bapa ataupun bukan yang guru seperti saya di Malaysia. Nanti kita akan share juga bagaimana dengan semangat yang begitu kuat sekali, minat yang cukup mendalam sekali bagi mendorong saya untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni di alam maya ni. Jadi saya suka belajar. Bukan saja belajar tentang Google, belajar tentang Microsoft, belajar tentang Apple, belajar segalanya tentang ICT. Dan daripada situ saya kembalikan semula kepada ibu bapa demi kemenjadian anak-anak murid kita dan kefasihan digital, iaitu anak-anak pada hari ini generasi pemimpin masa hadapan. Jadi daripada Malindo ni ataupun Malindo Connect ni yang kita buat ni, sebenarnya kita dalam satu objektif yang bersama, kita nak merapatkan satu rumpun bahasa, satu rumpun bangsa sebenarnya, walaupun kita berlainan dari segi dialek kita sendiri, tapi tujuan kita sama ke arah pendidikan. Saya pun malam ni saya sangat gembira sebab dapat Madam Natalia kita join pada malam ni. Hopefully Cikgu Jebat cuba kita tarik Puan Azrina juga. Ya, nanti kita tarik dia. Kita gabungkan dengan Azrina Indonesia. Dia mesti melakukannya. Kalau tidak dia tidak mau. Dia tidak synchronize. Dia mesti mau ada Azrina Indonesia dan Azrina Malaysia. Jadi baru dia buat pengetahuan Madam Natalia ni, sebenarnya kita bukan terhenti di Malindo saja. Lepas ni kami akan invite Filipina, Thailand dan juga India. Tapi lepas tu tak tahulah nama tu akan jadi apa ni. Malindo kalau dah campur Thailand, dah campur dengan Filipina, campur India, saya tak tahulah, kopi campur susu, campur lagi teh. Panggil apa? Kopi campur teh jadi apanya Pak Nanang? Bunyinya agak takut saya nak bercakapnya kopi campur teh. Gaduh-gaduh. Ketawa saja. Namun demikian, tahniahlah kepada pembentang kita pada malam ini, Cikgu Nur Ain. Walaupun tersekat-sekat dia daripada Kemaman Terengganu tu, saya ingat line sana tak berapa baik. Okey, Malangnya, GEG Malang kita ada join malam ni, Cikgu Ain ya. Bersyukur kita. Terima kasih Pak Andrea di atas perkongsian anda pada Malindo Connect 3.0. Lepas tu terima kasih kepada Madam Natalia kita yang memberikan sepatah dua kata tadi. Sepatah dua dan kata tak tahulah, tapi macam panjang aja dia cakap. Kan? Saya sangat gembira sebab dia ada join kita pada malam ini, dan juga kita punya ketua teknikal kita TS Jebat Legacy yang join kita. Okey, saya beri ruang pada Pak Nanang sendiri bagi pihak Indonesia. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Natalia sudah datang. Pak Andreas itu yang sudah berkenan juga untuk menjadi presenter pada seri ketiga ini ya. Cikgu Jebat, Dr. Basya, terima kasih. Jadi semoga ini bisa berlangsung terus untuk kolaborasinya, dan kita juga akan melibatkan beberapa negara lain. Cuma menurut saya ini Malindo Connect ini sudah menjadi brand kita, Dr. B. Jadi nanti meskipun dengan negara lain ya nanti namanya Malindo Connect with Filipina, Malindo Connect with Japan atau Korea atau itu. Itu sih dalam ini pemikiran saya. Tapi nanti kayaknya kita mesti harus berunding lagi nih, berdiskusi lagi. Itu mungkin Dr. B. Ya. Silakan. Ya, sebenarnya buat pengetahuan Madam Natalia, sebelum ni kita pun ada kita punya APEC meeting. Tapi it seems that it was so really a little bit dull, DULL. And then the participant getting lower and lower. I believe maybe the timing, maybe the thing was not so exciting. And then your demo slam is so short. And the sharing is a little bit not ongoing lah, something like that. So I come to this kind of idea together with Pak Nanang kita GG Balikpapan ni, with GG Pai Rumput, say whereby why don't we come up with something that's to energize everything. So our perkongsian, our meet up in Sabah, whereby Cikgu Jebat as a chairman of that particular event that time energize people with the new innovation, with new presentations to give up the idea. So saya cakap dengan Pak Nanang, why not we conduct this kind of sharing. We name it Malindo Connect. Okay, of course we have the APEC Connect, but the only things about the APEC Connects, it only involve certain countries with their own people.
But this one we want to connect different countries together. So I'm very happy tonight when I've got Pak Andrea together dengan Cikgu Nurul Ain. So this is I think the new things lah. Hopefully in the near future we have also Korea join it together, maybe Japan join it together. This kind of sharing, maybe 30 minutes. I think 5 minutes is too short. Okay. So we also don't want, just like what the APEC been doing right now, like Malaysia have 20,000, 10,000 participants. I think this is really crazy. Are they going for the seminar or for the webinar, or they just want to get the certificates? So it didn't come to our motive of our presentation. Our objective actually, we want to meet up two different countries together, share their knowledge, share their experience. At the same time, the participant will get also learn something from there. And then it's really great pleasure to have Madam Natalia tonight. It's a support from Google Jakarta. So maybe next time we have also from Google Malaysia, Pak Azrina ke ataupun Stephanie ke together on behalf of the Google to give us more support to all these presenters. Pak Danang, Pak Andrea, your presentation is superb tonight. I really like your slides presentation. Perhaps can share together with us. So we will compile it together, and then this video we're going to upload it on the YouTube. As well that we try to achieve they call lesson library, except in what Stephanie will try to run right now is for 5 minutes. Instead of 5 minutes, we have 30 minutes presentations. Will be shared among all the educators around the world. But the only things right now, we have presentation in BM, in Malay. And when we have together, when other countries like Philippines, then we have to switch to English. So make it fair to everyone, no matter wherever they are in this world. Maybe the word connect too, we have entirely changed it so that barrier when talk about language no longer restricted to certain countries. Let's say for India, they talk about Hindi, Tamil. Of course, I can understand. I can understand them. Perhaps I have got the chance to present into GG Delhi before this, together with them, but we speak English lah, as our medium of presentations. So before we end, I give chance to Cikgu Jebat also to say a few words before we end the thing, and then we pass it before we wrap everything tonight. Cikgu Jebat. Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Nanang, Talia, rakan-rakan daripada Indonesia, Pak Andrea, rakan yang baru saya kenal untuk GG Malang. So kami bersedia selepas Stephanie, rasanya selepas Stephanie, Dr. Masya siapa ya? Selepas ni yang keempat ni nanti adalah pada 23 Mac 2024. Tapi disebabkan bulan Ramadan, bulan puasa, where people are fasting, we're going to do it in the morning. Instead of 9 PM, we're going to do a 9 AM until 11 AM. On 23 March, it's still the same day, Saturday. Alright, Cikgu Ain pergi datang, jangan tak puasa Cikgu Ain ni ya. Pagi bukan malam tak boleh. Alright, and then apa tadi soalannya Cikgu Jebat? Kita akan buat pagi lah next pagi session. Pagi kan, okey. Jadi kami daripada GEG Kota Kinabalu akan ready kami punya presenter pula. Kali ni Cikgu Ainul lah daripada GEG Kota Kinabalu Kelantan. So memang kita letak dia akan jadi orang yang pertama daripada GEG KK lah selepas saya untuk akan present with Malindo nanti. Okay, so maksudnya kita yang keempat tu nanti kita ada Cikgu Stephanie, Cikgu Jebat. Lepas tu yang kelima kita akan bagi Cikgu Ainul lah. Cikgu Ainul. Okay, untuk Indonesia, I think untuk to synchronize everything Cikgu Nanang. Nanang lain kali untuk tajuk je terus letak di grup kita. Okay. Lepas kita beralih kepada Google Chat lah. Yang itu hanya untuk administrator. Jadi untuk senang untuk mereka update nama, lepas tu untuk kita buat poster lah. So kita gawarkan. Sebab apa lagi satu, Madam Natalia, why we use Google Meet ni, kenapa kita tak guna YouTube? I try to avoid uninvited guests to join the two. Sometimes dia ada banyak gangguan kat sana. So many disturbance. So kalau Google Meet dia takut dikit dia nak masuk. Scammer ke apa dia tak masuk punya. Nak jual pasar malam barang semua tak ada. That's why dia restricted. Tak apa, kurang pun tak apa. Ramai-ramai buat sibuk je buat apa. Sebab dah lagi kurang, lagi kita mudah nak dengar kan? Jadi kita pun nak tanya soalan pun senang mudah dan sebagainya. Maybe the next session kita akan tambah baik, kita akan gunakan Google Docs untuk mereka tanya soalan.
Normally kalau saya buat webinar atau benda, saya akan gunakan Google Doc, mereka tanya soalan dalam tu, atau Google Form diisi saja kat situ. Nanti kita paparkan di slide untuk benefit to everyone who attend this webinar. So before I end, I'll give a few minutes for our Madam Natalia before we wrap up everything, and maybe she give her kind of opinion on this matter about our session. Silakan. Thank you, Dr. Basha. Thank you, Pak Andre, for sharing untuk bulk voucher ya, karena nggak semuanya kita bersyukur nih. Jadi semoga teman-teman dari Indonesia dan Malaysia jika ada opportunity seperti Pak Andre udah tahu ya cara-caranya. Or if you guys forget, you can contact Pak Andre gitu. And thank you Dr. Basha, thank you lagi ya Cikgu Jebat buat opportunity yang sudah diberikan. Semoga kiranya bermanfaat ya sesi malam ini, dan nggak mau lama-lama karena sudah malam juga di sana. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena minggu depan sudah mulai puasa yang merayakan ya. Jadi semoga diberikan kesehatan, lancar sampai habis ya puasanya gitu. Udah, makasih banyak. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Madam Natalia, terima kasih Pak Nanang, Pak Andrea, Cikgu Nurul Ain. Of course, Cikgu Jebat kita di belakang tapi CJ semua mungkin semua dah dapat. Cikgu Jebat jangan lupa kita ucap terima kasih kepada tim CJ, Cikgu Hamida, Cikgu Aisyah, Cikgu di belakang tabir, Cikgu Hamida yang menyediakan. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Jebat ada angkat tangan tu, silakan Cikgu Jebat. Sebelum kita Cikgu Jebat pula Pak Nanang, sorry Pak Nanang. Yeah. Before we leaving, I think we should take a picture for a while. Yes. Silakan. Ya, okay. Tapi untuk Natalia sebelum kita offline, nantikan kedatangan kami ke Jakarta. Yes. Ya. Cikgu Jebat jangan lupa minggu depan kita buat Google Meet sebab kita kena beli tiket kapal terbang. Betul, saya sudah beli. Bila kita beli awal, dia murah. Dia murah sikit. Saya sudah excited nak beli ni. Tapi beli dengan balik sekali lah. Kalau awak tak nak balik, tak awak tinggal lah dekat Jakarta sana. Tapi di Jakarta dengan Natalia, don't worry. Ada Azrina Indonesia. Iya. Silakan dibuka Bapak Ibu. Teman-teman dari Malaysia, kameranya dibuka. Kita ambil gambarnya. Dibuka, kita nak ambil gambar ni. Bukan senang nak dapat gambar ni. Ya, untuk silakan ambil gambar ya. Ada Pak Ali, selamat Pak Ali Fauzi dari East Java nih. Oh, dari East Java, oke, Pak Ali. Makasih Pak Ali sudah menyempatkan dirinya datang ke acara Malindo. Mantap. Ya, ada Bu Lisa juga ini. Oh, Bu Lisa lagi. Ada Bu Atina juga dari sesama. Ada Bu Atina, mana ada Bu Atina? Tadi ada Bu Syari tadi tuh. Hai. Good evening all. Orang-orang Kalimantan merapatnya ke Malaysia, ke Malaysia deketnya ya, nggak punya teman soalnya di sana. Ada foto? Oke, saya hitung ya Aba-aba. 1, 2, 3, cheese. Oke. Sekali lagi. Oke, sebentar lagi, sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Sehingga kita berjumpa lagi pada Google Connect, Malindo Connect. 23 bulan Mac 2020. Bapak Ibu. Ya. Bye. Traktiran mola. Yang ulang tahun ini. Pak Maulana ulang tahun ya. Happy birthday. Kemarin. Jangan nakal. Dia punya kek Google logonya. Nanti keknya nanti bulan 9 nanti keknya. Sudah ada keknya. Jumpa lagi semua. Take care. Thank you Cikgu Ain. Cikgu Ain, thank you. Keren. Bye bye. Cikgu Ain keren, thank you.